Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ba'du. Kami sore-sore bersilaturahmi terima kasih kami sampaikan kepada takbir Masjid Baitul Iman yang telah memfasilitasi kami. Kemudian kami sampaikan kepada PSM Semarang Barat dan Transisku atau Layanan Semarang Barat yang telah mensupport kami dalam bentuk materi maupun non-materi. Terima kasih pula kami sampaikan kepada AMM Semarang Barat serta Masjid Baitul Iman. Alhamdulillah pada malam hari ini mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi iman Islam yang Islam kesehatan selalu maju sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena melalui beliau kita bisa mengenal agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Pada malam kali ini di kajian teras ini akan membahas terkait judul hilal dalam perspektif atau pandangan Al-Quran dan Syaitan. Sebenarnya tadi Mas Zulfian itu judulnya sebenarnya mau saya bahas itu dengan marketing, betul ya? Falah, ada tanya sudah bahasa siapa? Yang penasaran falah. Karena ini berkaitan dengan dunia falak. Nah, kalau di dalam dulu namanya nujum ya Mas ya? Nujum ya, ahli nujum ya. Ahli nujum itu kan itu perbedaan kalau salah ya. Yeah. Disalahkan jadi dukun gitu. Nah, berkaitan dengan falak ini adalah kalau dalam bahasa kerennya itu disebut sebagai astronomi. Sedangkan dalam Islam sendiri itu sudah memiliki ilmu terkait astronomi yang disebut dengan falak. Yang mana ilmu falak ini digunakan para ulama untuk menentukan terkait tanggal 1 dan seterusnya mulai bulan, yaitu bulan apa, tanggal berapa itu ditentukan oleh Tuhan. Dan itu falak itu juga akan berguna bagi ilmu pengetahuan terkait kautan bisa jadi. Karena kalau posisi bulan, kalau saya mempelajari ilmu IPA, ilmu bulan itu bulan kalau berada posisi posisinya dan tetap maka terjadi yang pasang. Dan mungkin nanti dari falak itu juga bisa dibentuk. Jadi itu nanti kita membahas terkait falak. Dan nanti umum secara umum falak nanti kalau dalam khususnya nanti wujud bulan. Dan materi ini akan dibawakan oleh beliau Ustaz muda kita jauh-jauh kedatangan beliau dari Kalimantan Timur ya Mas ya? Barat. Kalimantan Barat, jauh-jauh kita kedatangan Kalimantan Barat, maka yang digunakan IKN ya? Kalau Kalimantan Tengah, kalau IKN itu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kita segitu. Jadi kita jauh-jauh kedatangan beliau dari Kalimantan untuk sini untuk kita kulik ilmunya terkait moga kita mulai saja kepada beliau Zulfian Wanadi kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa fil hadis An Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawu fa inna ghamma alaikum faqdurulah. Jamaah sekalian, para teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita dipertemukan dalam suatu majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis ilmu para malaikat selalu mendoakan kebaikan-kebaikan pada orang-orang yang selalu berada dalam menuntut ilmu, itu jalan fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di saat seperti ini. Selawat teriringkan salam mari kita junjungkan kepada Nabi baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam, dalam mendakwahkan agama Allah, maka pada kesempatan yang kali ini, pada detik ini, kita dapat merasakan manisnya iman dan jayanya Islam hingga sekarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya ditunjuk oleh sebenarnya Mas Afak ya, untuk menggantikan beliau dalam mengisi kajian pada malam hari ini. Kebetulan pada malam hari ini sedikit kita membahas tentang kajian penentuan, khususnya penentuan awal bulan Komariah yang ada di Indonesia. Jadi sedikit bukan hanya mengenai konsep wujudul hilal. Kalau kita membahas tentang konsep wujudul hilal melalui Al-Quran dan sains, itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat banyak. Ibaratnya kuliah 3 SKS. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Mas Arifin seluk-beluk dari ilmu falak itu tersendiri. Bagaimana ilmu falak itu disebut sebagai, ada yang mengatakan ilmu nujum, atau dalam bahasa kerennya itu astrologi, atau dalam bahasa anak mudanya itu percaya akan kepada zodiak-zodiak yang ada. Tapi itu merupakan sebuah ilmu juga, dan ilmu itu yang berkembang pada zaman dahulu, orang Yunani kuno. Dan orang-orang Yunani kuno pada zaman dahulu ya, mereka menamakan astrologi atau menamakan rasi-rasi bintang itu ya sesuai dengan pengetahuan mereka.
Makanya hingga berkembang hingga saat ini. Tetapi pemahaman tersebut sangat bertentangan dengan Islam, karena keyakinan-keyakinan tersebut harus kita jauhi, karena Islam sudah mengatur yang namanya tauhid gitu kan. Oke jamaah atau teman-teman yang saya hormati, jadi tentang kajian penentuan awal bulan Komariah di Indonesia, sempat kemarin awal Syawal kita mengalami perbedaan awal bulan. Sempat heboh juga di media sosial. Itu salah satu profesor Thomas Jamaluddin, kebetulan dosen saya juga di ilmu falak, itu terus menyikapi atau terus berkomentar tentang metode atau kriteria yang digunakan oleh hisab wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tentu kajian-kajian tersebut merupakan sebuah kajian keilmuan juga. Cuma cara yang disampaikan atau cara yang dilakukan itu keluar dari koridor orang yang berpendidikan. Karena menyikapi hal-hal tersebut, wujudul hilal juga yang dipakai orang-orang Muhammadiyah atau kita pakai yang dipakai orang Muhammadiyah atau majelis tarjihnya Muhammadiyah, sebenarnya masih sangat aktual hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah. Nanti akan kita bahas sedikit gitu kan. Jadi mengenai kajian penentuan awal bulan Komariah di Indonesia sangat-sangat menarik, karena pasti kita dihadapkan oleh suatu perbedaan dalam memulai hari rayanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada sejarah Islam terdahulu, bahwasanya masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat jahiliyah dahulu juga telah mengenal yang namanya sistem kalender. Sistem kalender dahulu sudah digunakan oleh orang-orang Arab pada zamannya. Akan tetapi kalender yang digunakan itu atau sistem yang digunakan itu masih sangat jauh atau masih sangat tidak beraturan. Makanya sistem kalender yang digunakan dahulu ya sesuai dengan keyakinan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan kabilahnya masing-masing, sehingga kabilah-kabilah tersebut bisa memanipulasi data-data tersebut atau kondisi-kondisi tersebut. Karena dahulu kita kenal bahwasanya masyarakat Arab itu adalah bangsa yang dikenal sering perang. Makanya ada istilah bulan haram itu bulan yang diharamkan untuk berperang. Makanya Allah menegur masyarakat Arab kala itu dengan Quran surah At-Taubah ayat 36. Bahwasanya inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. Itu ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Nah, kala itu masyarakat Arab sering berperang
Akan tetapi masyarakat Arab memanipulasi bulan sehingga kabilah-kabilah yang lain merasa termanipulasi karena tidak bersiap untuk berperang. Makanya Allah turunkan ayat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah konsep bagaimana dahulu bahwasanya Allah telah menurunkan bahwasanya bilangan bulan itu adalah 12 bulan. Ya, kita kenal bahwasanya bulan Qamariyah itu bulan yang penanggalan Hijriyah yang diawali dengan bulan Muharram hingga Dzulhijjah, itu ya sudah 12 bulan. Bulan Almanak Islam atau bulan Hijriah tersebut disepakati oleh para ulama terdahulu atau para sahabat-sahabat itu dimulai ketika Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya disepakati bahwasanya bagaimana memulai dalam bulan Hijriah tersebut, maka awal bulan Hijriah dimulai ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka itulah ilmu atau pengetahuan yang pertama dalam memulai hari atau memulai tahun dalam bulan Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal tersebut menjadi sebuah pedoman bagi pengetahuan-pengetahuan selanjutnya bagaimana menentukan awal bulan yang pasti. Karena tahun ke tahun perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan astronomi mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya perhitungan-perhitungan bulan maupun matahari sudah bisa dihitung, sudah bisa diprediksi. Dan Al-Quran tersebut mendukung untuk kemajuan teknologi atau kemajuan perkembangan ilmu manusia. Sebenarnya ayat Al-Quran bisa kita lihat bahwasanya dalam Quran surah Yunus yang saya bacakan tadi, ini yang menjadi dasar atau rujukan Muhammadiyah dalam menentukan konsep hisab wujudul hilal. Bahwasanya dalam Quran surah Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia tetapkan manzilah-manzilah atau tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, jelas bahwasanya ayat ini menjadi dasar Muhammadiyah untuk menentukan konsep wujudul hilal. Karena yang namanya peredaran bulan terhadap bumi itu sudah pasti, ketetapannya sudah pasti. Karena dengan konsep fase bulan itu sudah pasti dan itu sudah beraturan, tidak akan melenceng satu sama lain arah gerakan bulan dalam mengitari bumi. Makanya kalau kita dalam pelajaran astronomi atau pelajaran IPA, kita mengenal dalam hal tersebut adalah fase-fase bulan yang dimulai dengan fase bulan sabit hingga fase bulan sabit atau tandan yang tua, tandan terakhir, sehingga memasuki bulan yang baru. Di ayat lain Allah menjelaskan dalam Quran surah Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Begitu juga bulan kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredarannya yang terakhir,
kembalilah ia dalam bentuk tandan yang tua. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya merupakan sesuatu yang harus dipikirkan oleh manusia, karena manusia harus menjadi ulil albab atau manusia yang selalu berpikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan alam semesta. Makanya ini merupakan bentuk salah satu ketetapan Allah yang mengharuskan juga kita untuk belajar akan hisab dalam penentuan awal bulan. Selanjutnya yaitu dalil-dalil yang berdasarkan dari hadis Nabi SAW, bahwasanya kita selalu mendengar bahwasanya mengenai penentuan awal bulan Komariah di Indonesia, dalil spesifiknya adalah hanya di dalam hadis. Tidak ada spesifik pun dalil dalam penentuan awal bulan Komariah ditentukan oleh Al-Quran secara umum, karena dalam Al-Quran hanya menjelaskan bahwasanya yang seperti kita bahas tadi tidak menunjuk kepada suatu perintah dalam menentukan awal bulan. Dia hanya sebagai fakta pendukung. Makanya dalam hadis kita dengar, kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda menjelaskan bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka qadarkanlah atau perkirakanlah atau hisablah bulan tersebut. Ini adalah hadis dari Imam Bukhari. Selanjutnya hadis dari riwayat Imam Muslim, bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah SAW bersabda, satu bulan itu innamas sahru tis'un wa isruna fala tasumu hatta tarawul hilal wala taftiru hatta taraw fa inna ghamma alaikum faqdurulah. Bahwasanya umur bulan itu hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan jangan kamu berbuka sebelum melihatnya, dan jika tertutup awan maka takdirkanlah atau perkirakanlah. Selanjutnya yaitu hadis dari Imam Bukhari lagi, bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW bersabda, sungguh kami adalah umat yang ummi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu has-sahru hakaza wa hakaza, yakni marratan tis'atan wa isrin wa marratan salasin. Bahwasanya sungguh kami ini adalah umat yang ummi, tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca atau menghitung. Umur bulan adalah sekian dan sekian, kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Nah, teman-teman semua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis-hadis tentang bagaimana penentuan awal bulan Komariah itu dimulai. Dalam redaksinya bahwasanya digunakan dengan kata melihat atau sumu li ru'yati, yaitu melihat bulan, melihat hilal. Nah, kalau berbicara zaman dahulu, zaman Nabi, bahwasanya ya zaman Nabi dahulu semua orang berhak untuk melihat hilal. Semua orang berhak, termasuk sahabat, ataupun itu termasuk orang-orang Arab Badui. Nah, dahulu orang-orang Arab Badui juga pernah melihat hilal. Makanya pernah di suatu riwayat dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis
bahwasanya pernah orang Arab Badui itu menemui Rasulullah, bahwasanya dia tuh melihat yang namanya hilal. Maka apa kata Rasulullah? Apakah kamu percaya aku adalah utusan Allah? Dijawab oleh Arab Badui, iya. Apakah kamu siap untuk bersaksi bahwasanya Tuhan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia bersaksi kala itu. Makanya kala itu ditetapkanlah awal bulan. Maka dahulu tidak ada perkembangan dengan melihat secara langsung. Kalau kita lihat perkembangan zaman hingga saat ini, termasuk di Indonesia sekarang sudah menggunakan yang namanya alat yang namanya teleskop ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah kaidah atau fikih-fikih yang terus dikembangkan gitu kan. Makanya dalam kaidah atau kajian-kajian dalam penentuan awal bulan Qamariyah, dasarnya ya seperti ini dahulu. Maka dari penafsiran ulama-ulama selanjutnya, bahwasanya ditentukanlah dalam sebuah kerangka bahwasanya ada beberapa metode dalam menentukan awal bulan Qamariyah itu. Nah, ya, kalau kita kenal di Indonesia itu dua metode, yaitu adalah antara ru'yat dan hisab. Ru'yat dikembangkan atau dipakai oleh organisasi Nahdlatul Ulama saudara kita, tapi hisab dikomandan oleh Muhammadiyah. Maka secara makro atau secara garis besarnya dalam penentuan awal bulan Qamariyah itu ada yang menggunakan hisab dan ada yang menggunakan ru'yat. Maka persoalan-persoalan ini hanya terjadi ketika awal puasa, awal Syawal dan awal Dzulhijjah, karena itu adalah merupakan awal bulan atau merupakan bulan-bulan ibadah bagi umat Islam, karena untuk mempermudah dalam ibadah-ibadah mahdohnya. Makanya persoalan-persoalan tersebut hingga sekarang ataupun dari zaman dahulu juga itu sudah memperdebatkan menggunakan hisab ataupun menggunakan ru'yat dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Karena dalam suatu kaidah fikih bahwasanya dijelaskan al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu terkadang itu tergantung pada ilat hukumnya. Kalau tidak ada ilat hukumnya, tidak bisa dipastikan hukumnya. Makanya salah satu ulama-ulama seperti Rasyid Ridho, Yusuf Qaradawi, ulama-ulama Mesir kala itu menafsirkan atau menjelaskan hadis tentang ru'yatul hilal pada zaman Nabi itu, karena zaman Nabi itu perkembangan hisab belum berkembang. Makanya diperbolehkannya dalam menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah, karena hisab sudah sangat mendekati sebuah kebenaran, sudah mendekati sebuah fakta astronomi, karena sudah bisa dibuktikannya melalui apa? Melalui penelitian-penelitian para ilmuwan-ilmuwan astronomi. Dan di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka aja, penentuan awal bulan mau dia menggunakan hisab ataupun ru'yat itu sudah terjadi perbedaan kala itu. Termasuk salah satu ulama yang mengomentari ini adalah Syekh Muhammad Basuni Imron. Beliau dalam kitabnya itu dahulu kala pada tahun 1930-an sudah mendengar yang namanya pertikaian antara orang yang menggunakan ru'yat sama orang yang menggunakan hisab, sehingga orang yang menggunakan hisab kala itu dituduh atau diklaim sebagai orang yang bid'ah
karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya Rasulullah menggunakan ru'yat, kita harus menggunakan ru'yat juga. Makanya kala itu terjadi perpecahan juga antara orang yang menggunakan ru'yat dan ada orang yang menggunakan hisab. Jadi perkembangan dari zaman dahulu hingga sekarang masih kita lihat gitu kan. Aktualnya ya terjadi pada kemarin awal Syawal gitu kan, sampai di media sosial sampai mengomentarin bahwasanya orang yang berbeda dengan pemerintah ya tidak taat akan ulil amri gitu kan. Padahal konsep ulil amri itu sebenarnya luas, sangat luas jika kita kaji gitu kan dalam sebuah negara. Karena Indonesia menggunakan sistem negara demokrasi, sistem negara yang dimana pemerintah tidak berhak untuk mengatur wilayah ibadah mahdoh setiap warga negaranya. Maka Kementerian Agama pun sebenarnya sudah dengan konsep moderasi beragamanya ya sebenarnya harus menjadi tameng dalam persaudaraan atau menghargai yang namanya perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Komariah. Apalagi dalam hal penentuan awal bulan Komariah itu termasuk dalam ranah ijtihadiyah. Itu dalam ranah ijtihad. Karena ijtihad tersebut ulama-ulama dahulu juga berbeda pendapat. Bahkan ulama-ulama senior, tabi'in senior seperti Ibnu Suraid, Ibnu Sirin itu juga memaknai kata faqdurulah itu ya menggunakan hisab. Tetapi hisab dahulu sampai sama sekarang ya beda. Makanya tidak heran lagi ketika kami membahas kitab-kitab Turat mengenai hisab ru'yat, ya zaman dahulu sudah diperbincangkan oleh para ulama. Bahkan zaman dahulu ya karena masih perkembangan, ada yang mengatakan hisab ya, bid'ah dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan perkembangan zaman hisab menjadi sebuah metode yang sangat akurat gitu kan. Karena ru'yat itu berhasil pun ya menggunakan hisab juga. Makanya pemerintah Indonesia itu menggunakan sistem yang namanya imkan ru'yat. Nah, imkan ru'yat ini adalah menggabungkan dua metode sebenarnya, antara metode hisab sama metode ru'yat. Tetapi aktualnya hisab itu adalah sebagai pembantu dalam melaksanakan ru'yatul hilal. Karena apapun itu hilal harus terlihat. Hilal itu harus ada wujudnya bagi pemerintah atau bagi NU dalam menentukan awal bulan Komariah. Karena konsepnya sumuli ru'yati itu adalah merupakan sebuah perintah yang sifatnya menurut orang-orang NU adalah sifatnya yang ta'abudi, akan seperti halnya ibadah gitu kan. Akan tetapi ada juga ulama seperti orang Muhammadiyah mengatakan ru'yat itu sebenarnya bukan ta'abudi, itu adalah metode aja, cara aja gitu kan. Itu bukan merupakan sebuah ibadah gitu kan. Nah, disinilah terjadi bahwasanya kita harus pinter atau harus cerdas dalam menyikapi perbedaan pendapat gitu kan. Apalagi ini adalah ranahnya ijtihad. Jadi kelompok-kelompok lain tuh punya pendapat masing-masing. Ranahnya ijtihad atau dalam ranahnya cabang furu, bukan masuk dalam usul gitu kan, bukan dalam masalah akidah gitu kan. Makanya lebih baik kita berbeda pendapat dan saling menghargai pendapat gitu kan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah problematika dalam penentuan awal bulan Komariah. Tentu antara orang menggunakan hisab dan ru'yat ada satu yang namanya hingga saat ini umat Islam belum
punya yang namanya sistem kalender satu, yaitu sistem kalender Islam global. Kita tidak punya yang namanya istilah sistem kalender Islam global, karena kita dihadapkan oleh oleh ketentuan-ketentuan agama, yang mana orang mempunyai metode atau mempunyai metode masing-masing dalam memulai hari, terutama hari dalam Ru'yatul Hilal, memulai puasa Syawal dan Dzulhijjah gitu kan. Akan tetapi ini merupakan sebuah kajian-kajian yang lebih mendalam lagi dalam perkembangan ilmu falak, karena kalau kita bandingkan bagaimana cara-cara metode orang-orang Arab, Saudi ataupun Mesir, Indonesia, itu terkadang terjadi perbedaan signifikan dalam penentuan atau kriteria yang dipakai dalam menentukan awal bulan Komariah. Sebenarnya dalam proses panjangnya, konsep-konsep atau kriteria dalam memulai awal bulan Komariah, nah kita bahas. Yang pertama itu kita membahas tentang kriteria hisab wujudul hilal Muhammadiyah. Nah, hisab wujudul hilal Muhammadiyah ini yang digunakan oleh Muhammadiyah, yaitu secara astronominya itu harus ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah telah terjadi ijtima atau konjungsi atau ihtiron dalam bahasa Arabnya antara bulan dan matahari, ibaratnya berada dalam satu garis lurus, dalam satu garis bujur dalam bidang ekliptika benda langit gitu kan. Makanya ijtima ini merupakan sebuah proses atau sebuah hal yang pokok ketika hal yang mendasar pergantian bulan. Makanya itu salah satu astronominya ya, telah terjadi ijtima dalam memulai suatu hari atau suatu bulan. Nah, pada sore harinya matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, dan hilal secara hisabnya itu telah berada di atas ufuk berapapun ketinggiannya. Nah, inilah konsep dalam hisab wujudul hilal gitu kan. Jadi kalau mau dijelaskan ini butuh waktu yang lama sebenarnya mengenai konsep wujudul hilal ini, teman-teman. Karena dalam hal untuk menerangkannya butuh data-data astronomi juga sebenarnya, teman-teman. Makanya kriteria ini yang dipakai oleh Muhammadiyah sebenarnya ya kriteria yang sangat dalam sainsnya tuh ya nggak usang gitu loh, masih sangat-sangat bisa dan aktual, masih faktual yang bisa untuk digunakan dalam penentuan awal bulan Komariah. Karena yang namanya melihat hilal di ketinggian berapapun, yang namanya hilal kalau sudah di atas ufuk, maka maupun dia 1 derajat atau 2 derajat hanya terbatasi oleh penglihatan manusia. Dalam melihatnya, Muhammadiyah dengan konsep zoninya itu bahwasanya ya itu sebenarnya hilal udah di atas ufuk, hilal ya sudah masuk bulan baru gitu kan. Akan tetapi kalau kita lihat bandingkan dengan imkan ru'yat, nah imkan ru'yat ini dia menggunakan metode angka, yang menjadi fakta integritasnya atau menjadi pokoknya dalam memulai hari atau mulai awal bulan yang baru. Makanya dia ketika telah terjadi ijtima qoblal ghurub, hilal sudah di atas ufuk. Kalau dia hilalnya belum menyampai 3 derajat, maka itu masih belum
namakan masih bulan baru gitu kan. Kalau dulu sebelum kriteria Mabim baru ini yang masih menggunakan 2 derajat, kemungkinan masih bisa untuk diru'yat gitu kan. Kalau sekarang dengan visibilitas hilalnya bahwasanya harus menaikkan kriteria 3 derajat, sudut elongasinya 6,4 derajat, dan umur bulan itu ketika terjadi ijtima itu 8 jam setelah gurub matahari. Jadi itulah teman-teman semua, bahwasanya perbedaan dalam awal bulan Komariah itu kita hanya dihadapkan oleh kriteria dalam menentukan awal bulan Komariah. Karena ini merupakan ijtihad. Itulah uniknya di Indonesia, teman-teman. Jadi uniknya di Indonesia itu setiap ormas atau setiap kelompok itu kadang punya ijtihad masing-masing. Kita tuh beda dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia atau negara-negara yang menganut negara-negara kesultanan. Itu ya mereka harus taat kepada satu perintah, taat kepada satu otoritas atau pemerintahnya. Karena pemerintah di sana ya pemerintahnya yang hanya punya otoritas dalam menentukan awal bulan Komariah. Tapi di Indonesia itulah uniknya di Indonesia. Semua kelompok kadang punya pandangan-pandangan sendiri terhadap suatu hukum gitu kan. Makanya kalau dikaji lebih mendalam, maupun itu hukum apapun gitu kan, itu kadang kita tidak bisa menggunakan yang namanya satu pendapat gitu kan, yang melahirkan yang namanya suatu taklid buta kalau kita hanya menggunakan satu pendapat tertentu gitu kan. Sedangkan kita berada di dalam ranah atau ragam masyarakat yang multikultural gitu kan, apalagi dalam perbedaan furu'iyah, cabang dalam masalah-masalah fikih gitu kan. Apalagi konsep ulil amri di Indonesia ya sangat besar juga, masih sangat luas untuk dikaji ulang gitu kan. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi ya tidak berhak untuk mengatur rakyatnya dalam melaksanakan yang senamanya suatu ibadah tertentu, karena itu merupakan hak kewajiban setiap orang beragama. Untuk yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya nanti di bulan depan awal Zulhijjah, nah kita dihadapkan dengan suatu perbedaan lagi teman-teman. Karena berdasarkan hisab atau konsep penentuan awal bulan, Muhammadiyah telah menetapkan bahwasanya 1 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Senin 19 Juni 2023. Karena berdasarkan hisab bahwasanya bulan itu tinggi bulan ketika konsep wujudul hilal yang dipakai itu adalah satu memiliki wilayah hukum. Kalau wujudul hilal Muhammadiyah itu memiliki wilayah hukum di Yogyakarta, atau matlak hukumnya itu ada di Yogyakarta. Makanya ketika matahari terbenam di Yogyakarta kala itu, bahwasanya hilal itu sudah 1 derajat. Jadi hilal itu sudah wujud di atas ufuk, gitu kan. Dan wilayah Indonesia seluruhnya ya sudah berada di atas 1 derajat hingga 2 derajat. Dan hari Arafah terjadi pada hari 9 Zulhijjah yang jatuh pada tanggal 27 Juni. Makanya hari ini kita diperintahkan untuk berpuasa, karena orang-orang yang sedang berhaji itu sedang melakukan yang namanya wukuf di Arafah. Dan pemerintah
yang menggunakan imkan ru'yat itu pasti akan berbeda, teman-teman. Tinggi hilal itu rata-rata 1 derajat hingga 2 derajat. Jadi tidak memungkinkan hilal itu untuk dilihat. Artinya ya terjadi konsep yang namanya menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Maka hal ini akan menjadi sebuah perbedaan lagi dalam hari raya Idul Adha. Makanya nanti pemerintah dan NU itu ya hari rayanya tanggal 20 Juni dan puasanya juga beda. Tapi kalau Muhammadiyah insya Allah sama dengan otoritas pemerintah Arab Saudi. Nah sebenarnya inilah yang menjadi sebuah pokok problematika, karena ini mengenai bulan ibadah. Sebenarnya umat Islam harus satu. Makanya ada istilah untuk menyatukan kalender Islam global, karena kalau berbeda terkadang yang sistem ini ya, sistem Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah atau yang mengenai wukuf di Arafah itu negara-negara tetangga Arab Saudi, negara Timur Tengah lain itu mengesampingkan yang namanya hisab, mengesampingkan hasil dari ru'yatnya negaranya sendiri-sendiri. Mau dia di bawah ufuk ataupun gimana, dia harus mengikuti pemerintah Arab Saudi, harus mengikuti otoritas Arab Saudi, karena kita harus sama dalam memulainya. Karena kalau kita tidak sama ya bertentangan dengan dalil, kontradiksi dengan dalil gitu kan. Puasa Arafahnya tanggal 9, masa kita memulainya di tanggal berikutnya tanggal 10 gitu kan. Nah inilah menjadi sebuah potensi perbedaan gitu. Makanya dalam memulai awal Zulhijjah ini terkadang ormas-ormas di Indonesia termasuk PKS, termasuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau ormas yang lainnya itu hanya terkadang yang mengikuti otoritas Arab Saudi dalam memulai Idul Adha, kecuali Syawal ataupun Ramadan mengikuti pemerintah, tapi Zulhijjahnya itu mengikuti pemerintah Arab Saudi, karena ini termasuk dalam otoritas ibadah atau bulan haji yang memang kala itu orang-orang berkumpul di Arafah gitu kan. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jadi untuk kedepannya di awal Zulhijjah nanti alangkah baiknya kita saling menghargai perbedaan pendapat, tidak menyalahkan satu sama lain, karena ini adalah ranah ijtihad, kan? Ranah yang dimana semua orang berhak untuk memilih pendapatnya. Dalam belajar falak, salah satu dosen kami mengatakan falak itu kalau nggak beda ya bukan falak. Kalau falak nggak berbeda, nggak ada jurusan ilmu falak katanya kan. Makanya perbedaan itu membawa kita kepada suatu rahmat gitu kan. Artinya rahmat itulah, keilmuan itulah kita ketahui melalui suatu perbedaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang